Lanjut, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual bersama dengan kami. Sudah ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Bapak Elisius Kletus Watungada. Kemudian juga anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Dia Puspitarini. Bapak Ibu, selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Mungkin saya langsung saja ingin ke Ibu Dia terlebih dahulu ya. Ibu Dia, tapi kalau kita melihat kasus yang ada di Ngada saat ini, sebetulnya Ibu, peristiwa ini menurut Ibu, memangkah betul ini hanya menjadi salah satu peristiwa yang terkategorikan sebagai peristiwa individual atau memang menjadi cerminan kita keseluruhan begitu ya, menjadi suatu hal yang kolektif begitu bahwa ada kegagalan dalam sistem perlindungan terhadap anak-anak kita, Bu Dia? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 20 itu sudah jelas sekali bahwa siapa yang bertanggung jawab pada perlindungan anak. Satu adalah anak itu sendiri, tapi kalau dalam hal ini kan anak masih di bawah umur, katakanlah kalau masih belum balik begitu ya, katakannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keluarga, orang tua. Yang ketiga adalah masyarakat, termasuk lembaga pendidikan di situ. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat ya, adalah negara atau pemerintah. Jadi kalau apapun kejadian yang berkaitan dengan pelindungan anak, itu yang bertanggung jawab tiga hal tadi itu, Mbak, secara utama ya. Keluarga, kemudian masyarakat, dan negara. Jadi di dalam kasus anak mengakhiri hidup di Ngada ini, saya tidak melihat ini dari satu sisi saja, karena ini sangat kompleks ya, sangat kompleks, dan tentu saja kalau untuk melihat kasus anak ya, latar belakang itu tidak berdiri sendiri satu motif, itu mohon dipahami. Kenapa? Karena anak masih di bawah usia. Yang kedua, dia secara emosional, secara pemikiran jauh berbeda dengan orang dewasa, sehingga ketika anak memutuskan untuk mengakhiri hidup, itu jelas dia mengalami guncangan ataupun sebelumnya mengalami kompleksitas pemikiran yang dia sendiri tidak tahu cara menyelesaikannya. Dan ini saya sampaikan juga, Mbak, bahwa Indonesia ini sudah sejak 2023 ini sangat darurat anak mengakhiri hidup. Kami punya datanya ya, yang sangat rinci, dan termasuk anak di Ngada ini kami juga turut prihatin karena ini anak SD dan kemudian juga dia anak dengan kondisi keterbatasan secara ekonomi, begitu, Mbak. Baik. Oke, kalau begitu saya juga ingin mengetahui sebetulnya pantauan dari lokasi begitu seperti apa begitu ya, kalau dari Pak Elisius hingga saat ini temuan dari ataupun penelusuran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada dalam peristiwa ini seperti apa? Apakah juga kan disebutkan bahwa memang pemicunya karena kalau salah satu faktornya, meskipun Ibu Dia tadi sampaikan begitu ya, ini sangat kompleks sekali untuk kemudian penyebab ataupun motifnya anak bisa sampai memutuskan mengakhiri hidupnya. Salah satunya adalah juga karena kekurangan dari sisi ekonomi, kemudian juga dipicu karena adanya permasalahan alat tulis begitu ya. Sebetulnya memangkah korban ini menjadi salah satu yang sudah mendapatkan bantuan juga? Lantas kalau iya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Baik, terima kasih. Hasil penelusuran kami ke lokasi, dapat kami informasi terkait peristiwa yang sangat mengejutkan kita semua, di mana seorang anak usia 10 tahun, kelas 4 SD, harus mengakhiri hidupnya dengan cara demikian. Dan informasi yang didapat bahwa memang anak ini adalah 5 bersaudara, dan dia anak kelima. Di dalam keluarga dia ini memang mamanya adalah seorang single parent, bapaknya sudah lama meninggalkan mereka, dan anak ini dalam keseharian dia bersama neneknya di kebun, tinggal di bawah gubuk yang sederhana, dan di dalam keseharian anak ini memang cukup ceria, anaknya cukup supel, bergaul, luwes. Namun dalam keseharian, kebenaran sekolah SDN Duta Jawa ini belum termasuk sekolah yang menerima program MBG. Nah, di dalam keseharian itu memang korban jarang membawa bekal ke sekolah. Kalaupun dia bawa, mungkin dibawa dalam bentuk ubi-ubian. Nah, tapi ada kepedulian sosial, ada kepedulian dari teman-teman, ada kepedulian dari para guru untuk membagi bekal mereka kepada korban ini. Itu mungkin, Pak. Oke.
Baik, saya juga ingin ke Budia. Budia, kalau kita lihat Ya. begitu selama ini sebetulnya program perlindungan anak yang berjalan, kalau dari perspektif KPAI begitu, apakah persoalannya memang sejauh ini kalau kita lihat dari data yang tadi Anda sampaikan sebetulnya juga ada berapa datanya, kemudian juga apakah memang Ya. celahnya ada di kebijakan kita kah atau mungkin memang kebijakannya sudah tepat namun implementasinya untuk di daerah ini yang masih cukup lemah juga, seperti apa Budia? Ya, jadi untuk data kami sampaikan terlebih dahulu Mbak, di tahun 2022 itu ada 20 kasus anak mengakhiri hidup. Tahun 2023 itu 46 anak mengakhiri hidup, artinya kenaikan hampir 100% lebih. Nah, di tahun 2024 itu ada 43 anak mengakhiri hidup, dan tahun 2025 itu ada 27 anak mengakhiri hidup. Kami punya datanya by address ya. Dan kemudian di tahun 2026 ini sebenarnya kejadian ketiga Mbak. Ini kejadian ketiga anak mengakhiri hidup. Nah, kemudian kalau melihat latar belakang ya faktornya itu memang paling banyak karena bullying. Kemudian yang kedua karena pengasuhan. Pengasuhan itu ya di rumah mungkin orang tua berkonflik. Nah, kalau di kasus ini kan orang tua anak tidak hidup dengan orang tua. Nah, itu sebenarnya sudah kondisi rentan ya. Karena kejadian seperti ini pernah kami juga menyelesaikan kasus di Kebumen Mbak tahun 2023. Hampir sama, mirip. Hanya saja pada akhirnya itu anak menenggelamkan diri di sungai. Kemudian di dalam kasus ini yang ketiga selain pengasuhan adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu menjadi salah satu pemicu ya. Kemudian yang keempat adalah game online. Dan yang kelima adalah faktor asmara atau percintaan anak muda gitu, anak di bawah umur. Nah, kemudian kalau kami melihat di dalam kasus ini, apakah ini ada kesalahan apa yang tadi disampaikan mungkin dari pemerintah dan lain sebagainya? Iya, kalau secara tidak langsung, tetapi ingat bahwa pengasuhan itu juga utama di dalam kasus ini ya. Dan kemudian anak juga korban, anak ini juga berada pada ekonomi garis ekonomi yang miskin. Nah, kemudian kita juga harus melihat bagaimana interaksi dan kemudian keluarga anak ini ataupun anak ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu yang seharusnya pemerintah daerah ya terutama. Karena di Ngada, mohon maaf Pak El ya, kita pernah bareng ya, kemarin juga sudah koordinasi dengan Pak El. Ini kami sampaikan bahwa kasus di Ngada anak mengakhiri hidup ini juga lumayan Mbak, termasuk di NTT ini. Jadi lumayan ada setiap tahun. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan memang rata-rata sebagian karena faktor kemiskinan. Begitu Mbak. Oke, baik. Tentu ini sangat miris sekali begitu ya, terutama jika data yang tadi ada paparkan, bahkan ada peningkatan di tahun 2024 sampai dengan 43 kasus, begitupun juga dengan faktor-faktornya yang seharusnya juga bisa kita antisipasi. Bu Dia, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi yang sudah dibagikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya, kami masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak El. Pak El tadi disampaikan begitu ya oleh Ibu Dia juga pernah bersama berkoordinasi untuk kemudian juga menelusuri juga kasus ini, terutama adalah pada momentum ini. Nah, untuk di wilayah Ngada sendiri, ini kan perlu menjadi perhatian khusus, karena memang di wilayah tersebut mungkin dari tingkat kemiskinan ataupun juga kekurangan dari anak-anak ini juga perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Sebetulnya seperti apa, bisakah Anda gambarkan juga kepada kami bagaimana kemudian juga penyaluran bantuan, khususnya adalah untuk pendidikan bagi masyarakat ataupun anak-anak yang ada di sana, Pak El? Baik, terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat, lebih khusus masyarakat miskin, memang kebijakan pembangunan di bidang pendidikan itu kita ada 2 program kegiatan yang dialokasikan bagi siswa tidak mampu. Yang pertama adalah PIP versi daerah. Itu juga kebenaran korban juga adalah penerima dari PIP versi daerah. Ada juga program kegiatan bantuan pemerintah kepada siswa tidak mampu seragam sekolah. Nah, ini juga kita sudah alokasikan di dalam ini.
Oke, tapi Pak El dalam praktiknya di lapangan begitu ya, sejauh mana kemudian kalau kita lihat selain dari tadi kan disebutkan juga oleh Bu Dia banyak sekali kemudian begitu ya faktornya, mulai dari faktor bullying itu juga bisa kita temukan mungkin ada di sekolah, meskipun untuk yang satu ini memang tidak berdampak sama sekali ataupun tidak berkaitan sekali dengan bullying, kemudian juga ada faktor pengasuhan, ekonomi, game online maupun asmara, lebih ke arah faktor ekonomi. Tapi kalau di sekolah sendiri yang kemungkinan sebetulnya bisa menjadi tameng kedua selain dari keluarga begitu ya, menjadi pagar, apakah di Ngada juga sudah dibekalikah untuk para guru-guru untuk kemudian juga bisa mendeteksi apabila seorang anak mungkin memiliki kendala tertentu, kendala terkhusus begitu dengan pemikirannya sendiri sampai kemudian kita tidak harapkan begitu ya bisa melakukan ataupun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Pak El. Baik, memang terkait tentang bagaimana pendampingan kepada siswa-siswa, tidak hanya pada siswa yang berkebutuhan, tetapi siswa-siswa pada umumnya, memang secara regulasi secara umum, pendampingan kepada siswa itu hanya masih pada jenjang SMP dan SMA, di mana di situ ada kebutuhan tentang guru BPBK. Nah, ini dengan peristiwa ini mungkin menjadi catatan bagi kita semua untuk bisa dipertimbangkan bagaimana di pendidikan dasar untuk bisa difasilitasi dengan guru BPBK untuk bisa memastikan tentang pemetaan asesmen permasalahan siswa sehingga menjadi masukan bagi guru-guru kita untuk melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang memang dikategorikan berkebutuhan khusus begitu. Oke, baik. Artinya ini juga menjadi catatan begitu ya Pak El untuk kemudian bisa menjadi bahan evaluasi juga ke depannya, terkhusus adalah untuk di sekolah dasar seperti yang Anda sampaikan. Pak El, ini menjadi perbincangan yang menarik juga untuk kita bisa mengintrospeksi diri seluruh masyarakat di sini, bukan hanya pemerintah saja begitu ya, karena seluruh elemen tampaknya juga berperan terhadap kasus ini. Namun sayang sekali waktu sepertinya terbatas. Terima kasih atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan Pak El. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya.